Shalom NDC, haleluya. Haleluya, senang sekali dapat berjumpa dengan saudara sekalian melalui NDC Online Service. Dan pada hari ini kita akan beribadah secara estafet di beberapa lokasi NDC. Kiranya ini dapat mengobati sedikit dari rasa rindu saudara untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Sungguh ini pernyataan kami Tuhan. Setiap musim hidup kami, hanya Kau saja yang kami perlu Tuhan. Hope be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, You stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need You every moment. I need You. Hear now this grace-bought heart sing out Your praise forever. Beauty for ashes, You find the weak and contrite heart, shoulder its burdens, You carry it into the light. Oh Jesus, I need You every moment. I need You. Hear now this grace-bought heart sing out Your praise forever. Jesus, oh Jesus, I need You every moment. I need You. Hear now this grace-bought heart sing out Your praise forever. Oh, I want to remember Your love, Jesus. Come on, let's sing. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ be. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me.
we need you, Lord. Oh, Jesus, we need you, Lord. Oh, we need your love, Jesus. Hallelujah. Oh, we need you, Lord. Hallelujah. Come on, I sing for the glory of your name, Jesus. Yeah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. We need your love, Jesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami bangga memiliki Allah yang begitu luar biasa, Tuhan. Dan inilah pernyataan hidup kami, bahwa hanya Kaulah Tuhan, satu-satunya berkuasa atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin buka hati kami lebar-lebar. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, hanya nama-Mu yang bertahta di atas segala pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, Tuhan juga lakukan atas setiap kita. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi
kami nyatakan bersama. Oh, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Oh, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Mari nyatakan bersama saudara. Hidupku penuh mujizat. Saya percaya hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Shalom, salam berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Ibadah minggu depan akan dilakukan secara online mulai hari Minggu pukul 7 hingga Senin pukul 12 di YouTube channel NDC Ministry. Ikuti NDC Youth Online Service di YouTube channel NDC Ministry setiap Sabtu pukul 16. Dan bagi anak Anda, NDC Kids at Home hadir setiap hari Minggu pukul 9 di YouTube channel NDC Ministry. Bagi Anda yang baru bergabung di NDC, bergabunglah ke dalam komunitas rohani yaitu KOR yang pertemuannya dilakukan secara online. Pendaftaran KOR dapat melalui aplikasi NDC yang tersedia di App Store atau Play Store. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry. Dapat juga dengan cara scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Tetaplah revive setiap hari melalui seluruh platform sosial media NDC dan di aplikasi NDC. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan catatan Anda dan pastikan kita semua dapat berkonsentrasi dan diberkati oleh firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu bersama-sama nyatakan. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali
kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Tanpa terasa sudah 2 bulan kita melakukan ibadah online. Tapi saya berdoa saudara tetap semangat, tetap antusias untuk mengikuti ibadah ini. Karena saya percaya Roh Kudus ada dalam rumah saudara. Dan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita datang sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan melawat setiap kita. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya Engkau hadir tengah kami Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Sehingga setiap kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya saudaraku, masih di dalam tema besar gereja kita di bulan Mei ini, yaitu temanya adalah Helper Spirit atau Roh Penolong. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Led by Spirit atau dipimpin oleh Roh. Tentunya yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita mengenal ada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Ada Allah Anak, yaitu Yesus yang menjadi manusia, turun ke dunia, mati dan menyelamatkan kita. Juga ada Allah Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang ketiga, yang menyertai kita, yang menolong hidup kita. Roh Kudus bukan hanya sekedar kekuatan atau kuasa atau power. Roh Kudus sudah ada sejak awal penciptaan bumi. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus sering disebut Roh Allah atau Roh Tuhan. Karena Roh Kudus adalah pribadi, maka Roh Kudus memiliki perasaan. Roh Kudus bisa sedih, bisa gembira. Roh Kudus juga memiliki kehendak. Kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Kita bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Sama seperti kepada seorang teman atau sahabat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dari NIV dikatakan, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa jika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan dipimpin Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Kudus artinya Roh Tuhan yang diam di dalam kita berperan secara aktif memimpin hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengikuti kehendaknya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti menyerahkan semua aspek hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan hanya sebagian, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Saya ingat waktu saya zaman kuliah, saudara, saya masih kos. Ketika saya kos di sebuah rumah kos-kosan dan menyewa sebuah kamar, saya ada di dalam rumah itu. Tapi saya tidak bisa bergerak bebas, karena hanya ditempatkan di kamar kos saja. Sama seperti cerita kos-kosan tersebut, ada banyak orang Kristen yang Roh Kudusnya hanya kos di satu wilayah atau kamar, sehingga Roh Kudus tidak dapat memimpin seluruh kehidupan kita. Tanpa sadar, kita yang sedang mengendalikan Roh Kudus. Dan kita hanya panggil Roh Kudus jika ada masalah dalam hidup kita. Jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih seluruh hidup kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan bukan kehendak daging kita sendiri. Galatia 5 ayat 24-25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi ketika kita berkata bahwa saya anak Tuhan, saya milik Kristus, maka kita harus menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsu kita, sehingga kita dapat mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan mematikan perbuatan daging atau dosa, yaitu percabulan, penyembahan berhala, iri hati, egois dan sebagainya, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hidup kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Ada 2 cara, saudara. Yang pertama, build a personal relationship with the Holy Spirit. Bangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Hal pertama yang perlu kita lakukan jika kita ingin belajar bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus adalah membangun dan mengembangkan hubungan pribadi dengan Roh Kudus supaya kita bisa mendengar suaranya. Ingat saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi yang punya perasaan dan kehendak. Kita bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Filipi 2 ayat 1 berkata,
Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Perhatikan kata persekutuan roh. Jadi kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus, saudara. Mari mulai bangun hubungan atau persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Mulai berkomunikasi langsung dengan Roh Kudus lewat doa dan firman. Libatkan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika saudara mau melamar kerja, tanya Roh Kudus. Buat saudara yang masih single, para jombloan, jomblowati. Ketika saudara mau mencari pasangan hidup, tanya Roh Kudus. Jangan nanti ketika saudara sudah putus, saudara nangis-nangis lalu baru datang sama Tuhan. Tapi ketika saudara mau menjalin hubungan, saudara gak pernah tanya Roh Kudus. Mari mulai libatkan Roh Kudus dalam segala hal. Ketika saudara mau mulai usaha yang baru, tanya Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus sahabat terbaik kita. Seorang sahabat kita bisa bercerita apa saja. Dan Roh Kudus adalah sahabat terbaik kita. Libatkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Supaya kita tidak salah melangkah. Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Yohanes 16:13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Cara kerja Roh Kudus adalah menginspirasi kita akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar. Oleh sebab itu penting buat kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita bersyukur di gereja kita ada Revive, renungan harian. Saya mendorong setiap saudara, ayo baca Revive. Saat teduh, baca firman Tuhan setiap hari. Kita juga punya program di awal tahun ini, gerakan 1 tahun membaca Alkitab. Saya mendorong saudara, mari baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin mudah untuk kita mengenal suaranya. Dia akan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan Roh Kudus paling sering berbicara melalui firman yang kita baca atau kita dengar. Firman Tuhan menyediakan begitu banyak petunjuk dan pedoman yang apabila kita ikuti dengan sungguh-sungguh akan membawa keberhasilan dan keberuntungan. Roh Kudus memimpin keputusan kita agar berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keputusan-keputusan yang benar akan menghindarkan kita dari masalah yang tidak seharusnya, serta membawa peningkatan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya mengutip perkataan dari seorang pastor di Amerika yang bernama James David Greer. Dia berkata, if you want to be led by the Spirit of God, then devote yourself to the Word of God. Jika Anda ingin dipimpin oleh Roh Allah, maka serahkanlah atau dedikasikanlah diri Anda kepada firman Allah. Selain lewat firman Tuhan, Roh Kudus juga dapat berbicara melalui suara hati atau hati nurani kita yang sudah diterangi Roh Kudus. Saya teringat di dalam KOR ada kesaksian saudaraku, seorang KOR leader yang tiba-tiba digerakkan oleh Roh Kudus untuk menghubungi dan mendoakan anggotanya. Roh Kudus berbicara melalui hati nuraninya. Ada sebuah nama ditaruh dalam hatinya dan ketika KOR leader ini mulai menelpon anggota KOR, saudara, ternyata anggota KOR ini sedang ada masalah yang berat dan butuh pertolongan. Saya percaya Roh Kudus berbicara dalam hati KOR leader itu, saudara. Dan saya mau katakan hari-hari ini kita perlu belajar mendengar suara Roh Kudus. Inilah saat yang paling tepat di mana kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Di dalam masa PSBB ini, saudara, untuk kita bergaul dengan Roh Kudus lewat doa dan firman. Sehingga kita bisa lebih peka untuk mendengar suaranya. Jangan nonton drama Korea terus, saudara. Jangan main game online terus, saudara. Kalau saudara orangnya bertobat hari ini, biarlah kita mau menyediakan waktu untuk bergaul dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus lewat doa dan firman. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah don't resist and grieve the Holy Spirit. Jangan menolak dan mendukakan Roh Kudus. Ketika kita mulai membangun hubungan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mulai menjadi sangat aktif dalam hidup kita, dan Roh Kudus kemudian mulai membimbing kita dan mengajar kita dalam kehidupan ini. Dari sana Tuhan ingin kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Tuhan tidak ingin kita menentangnya atau menolaknya. Tuhan tidak ingin kita mendukakannya atau memberontak terhadapnya. Kisah Rasul 7 ayat 51 berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Bangsa Israel, saudara, seringkali menentang Roh Kudus. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Roh Kudus, mereka memberontak terhadap Roh Kudus. Dan dalam ayat yang lain, saudara, Efesus 4:30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Saya mau katakan Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lembut. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ketika kita tidak mau taat kepada suara Roh Kudus, maka sebenarnya kita sedang menolak dia dan mendukakan hatinya. Ketika kita mau berbuat dosa, pasti Roh Kudus akan berbicara dalam hati dan pikiran kita supaya kita tidak melakukannya. Tapi ketika kita tetap melakukannya, maka artinya kita sedang menolak atau memberontak terhadap Roh Kudus. Dan ini sangat mendukakan hatinya. Saya membaca dalam sebuah artikel di China, saudara. Hari-hari ini, angka perceraian begitu meningkat sangat tinggi. Suami istri sering cekcok karena akibat work from home. Mungkin suaminya stres, saudara. Ya, karena dirumahkan, tidak ada pekerjaan, atau mungkin omsetnya, bisnisnya sepi, saudara. Sehingga akhirnya di rumah mereka sering bertemu suami istri ini dalam waktu yang cukup lama dan akhirnya terjadi keributan, percecokan. Itu menyebabkan perceraian meninggi. Dan ketika mulai terjadi pertengkaran, mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, ada perbuatan yang menyakitkan satu sama lain. Lalu Roh Kudus mulai ingatkan, ampuni pasanganmu, ampuni istrimu, ampuni suamimu. Saya mau katakan kita harus jangan keraskan hati kita, saudara. Ketika kita terus menolak dan mendukakan Roh Kudus, kita bisa memadamkan Roh Kudus, sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi mendengar suara Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Ketika kita terus mengabaikan suara Roh Kudus, dan kita tidak mau taat dan bergaul dengan Roh Kudus, tanpa sadar kita sedang memadamkan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus tetap ada dalam hati kita selama kita tetap percaya kepada Yesus. Tapi Roh Kudus sudah tidak dapat memimpin hidup kita lagi. Dan akhirnya hidup kita dipimpin oleh daging atau hawa nafsu kita. Sehingga kita selalu gagal dan jatuh dalam dosa. Saya mau katakan, tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang berbuah. Bukan cuma sekedar karunia atau bahasa roh. Hasilnya, mereka saling mengasihi, mereka bersuka cita, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Tapi masalahnya, saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang fokusnya hanya mengejar karunia roh, seperti bernubuat, berbahasa roh, melakukan mujizat dan sebagainya. Tapi mereka lupa untuk berbuah. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, bernubuat, melakukan mujizat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Hari-hari ini dunia membutuhkan kasih yang nyata lewat perbuatan baik kita yang bisa mereka rasakan. Saya mau putar sebuah video tentang kisah hidup seorang wanita yang luar biasa. Wanita yang terkenal karena kasih dan kebaikannya. Hidupnya sangat berdampak luar biasa. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Mother Teresa atau yang dikenal dengan Bunda Teresa adalah seorang wanita yang luar biasa.
Dia melayani orang-orang miskin dan orang kusta di Kalkuta, India dengan penuh cinta kasih dan kemurahan hatinya. Apa yang dilakukan oleh Mother Teresa menunjukkan bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh yang diakui oleh seluruh masyarakat dunia. Bukan hanya dari agama Kristen Katolik saja, tapi dari semua agama yang ada. Karena tidak ada hukum agama yang menentang perbuatan Mother Teresa. Itu sebabnya dia menerima hadiah Nobel. Dan akhirnya saudaraku, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu keharusan bagi setiap orang yang percaya. Dan supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita perlu membangun dan mengembangkan hubungan pribadi dengan Roh Kudus lewat doa dan firman, supaya kita dapat mendengar suara Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Jangan menolak dan mendukakan Roh Kudus, tetapi taatilah setiap suara Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, agar kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah-buah roh dan menjadi terang dan garam dunia. Amin. Baik saudaraku, demikian firman Tuhan hari ini. Mari saya undang kita bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami perlu Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Bapa, untuk boleh bergaul karib dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus lewat hubungan pribadi kami, lewat doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Kami mau membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus, supaya kami bisa lebih mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami tidak salah melangkah. Kami juga mau belajar mentaati suara Roh Kudus dalam hidup kami. Kami enggak mau mendukakan Roh Kudus, kami enggak mau menentang atau memberontak terhadap Roh Kudus. Kami mau belajar taat akan setiap suara Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan, biar kami boleh hidup, kami boleh terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh menggenapi firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan akan memakai setiap kami dalam masa-masa ini Tuhan, supaya hidup kami boleh terus berbuah. Karena tanda orang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Pakai setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan Tuhan, buah-buah roh dalam hidup kami Tuhan, lewat perbuatan baik kami, lewat kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Inilah tanda bahwa kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami percaya ketika kami melakukan ini Tuhan, maka banyak orang akan melihat dan mereka akan percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang susah Tuhan hibur, ada yang butuh pertolongan Tuhan berikan jalan keluar, bahkan mujizat Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Roh Kudus selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar bangsa ini Tuhan boleh segera keluar dari krisis. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, para pemimpin daerah, semua Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat untuk mereka boleh bekerja keras, sehingga bangsa ini boleh segera keluar dari krisis, dan bangsa Indonesia boleh dipulihkan kembali. Kami percaya Tuhan akan terjadi penuaian besar di Indonesia. Pakai gereja-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami mau akhiri ibadah hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari saudaraku yang di rumah, dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu. Mari kita terima bersama berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita pada seluruh kebenaran, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama katakan, Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Hidup